Kami kenal, dia datang ke rumah karena dikenalin sama teman kami. Dia tuh siapa? Insan. Yes. Insan datang ke rumah karena dikenalin sama temen. Jadi kami lagi itu bukan datang niat langsung melamar, enggak. Kita ngobrol soal bisnis gitu. Awalnya itu. Terus kemudian kalau orang bilang si Fulan ini tahu apa segala macam, komunitas lah apa, mereka sama sekali nggak tahu. Jadi pernikahan Siri ini yang tahu ya benar-benar keluarga inti aja. Keluarga inti aja. Jadi bukan karena dikenalin pas di komunitas kayak, maaf ya, kayak pengajian gitu, bukan? Enggak. Tapi memang maksudnya kita bukan berarti juga pengen diem-diem, kan juga nggak boleh dalam Islam kan. Memang harus istilahnya ada isbat lah, diberitahukan gitu kan, karena menghindari fitnah. Cuman ya memang karena kondisinya saat itu tidak memungkinkan, dia bilang dia ada urusan keluarga yang harus diselesaikan di Medan karena dia bolak-balik Jakarta Medan. Ya aku sebagai orang yang baru kenal sama dia juga, aku nggak berani untuk nanya-nanya lebih jauh gitu. Apa sih urusan apa gitu. Karena baru kenal ya? Karena iya biasa dibilang baru kenal kan, belum ada sebulan. Pertama ketemunya di pengajian atau dikenalin di mana gitu? Dikenalin di rumah tanggal 14 Juli. Tunggu, punten. Berarti dia ke tempatmu? Iya. Dibawa orang? Dibawa orang. Urusan bisnis? Urusan bisnis. Ah, orang itu memang udah kenal sama lo? Iya. Oh, jadi urusan bisnis. Bisnis apa? Ayo waktu itu. Platform travel marketplace. Oh, itu awalnya kenalan lah ya. Sama ada beberapa lini bisnis lain. Langsung suka lo? Enggak dong. Maksudnya biasa aja lah. Kalau Densu tahu kan, maksudnya kita seorang entertainer di lingkungan yang isinya entertainer juga, kita ketemu banyak orang ya kan, nggak hanya entertainer tapi juga ada pengusaha juga ya kan, dan beberapa profesional. Dan karena kita terbiasa di lingkungan profesional, jadi ya mau bentuk orang itu kayak gimana pun, kayak songkang sekalipun juga kita harus profesional gitu kan. Masa kita harus nyinyir, harus judes, harus ketus, kan enggak gitu dong. Kita harus profesional, bisnis kan ya emang harus ramah. Iya, dan nggak langsung harus suka juga. Nggak langsung harus suka juga dong. Berarti saat itu yang gue tangkep adalah lu biasa aja. Biasa aja, objektif banget. Yang aku lihat ya murni bagaimana peluang bisnis itu, kemudian juga potensinya seperti apa gitu. Oke. Bisnisnya tapi jalan akhirnya bareng? Ya ini jadi tersendat karena ada kasus seperti ini. Oh berarti dari saat itu belum jalan tuh bisnis? Sudah mulai jalan, iya. Cuman kan namanya bisnis itu kan pasti ada investor kan. Kita harus bertanggung jawab sama dana-dana investor itu kan. Jadi karena ada kasus seperti ini kan mereka juga mempertanyakan tanggung jawab kami gimana. Terus lu mulai suka kapan? Bisa dibilang bukan suka ya, mungkin aku lebih ke respect kali, aku hormatnya. Maksudnya aku respect sama dia karena di umur dia yang muda gitu, dia bisa memikirkan orang banyak gitu, karyawannya dia. Terus kayak dia bangun bisnis ini untuk supaya bisa memberdayakan masyarakat gitu kan, termasuk komunitas aku juga. Karena memang waktu itu dia mau kolaborasikan bisnisnya itu sama komunitas sosial aku. Oke. Jadi awalnya berangkat dari respect. Iya. Jadi intens tuh ketemu urusan bisnis ya. Sampai akhirnya kamu mulai kemakan dengan bujuk rayu ya. Lebih kayak apa? Kayak misalnya kita mau mengajukan bisnis nih, pasti kan ada proposalnya dong. Kenapa orang harus menerima bisnis kita gitu kan? Betul. Nah dia itu mengajukan itu, maksudnya kayak aku standar aku kan, punya bisnis, aku punya udah settle segala macam, terus dia juga udah ketemu sama anak-anak dan gampang apet sama anak-anak. Dan kebetulan aku juga memang beberapa lama sebelumnya itu sempat taruh sama orang tapi gagal. Jadi kalau orang bilang kenapa nggak istiqoroh dulu dalam Islam itu kan harus istiqoroh dulu ya sebelum kita mengambil keputusan. Aku udah istiqoroh dari sejak selesai masa iddah. Dan sejak saya masa iddah sama yang sebelumnya. Tunggu dulu. Tapi istiqoroh ini bukan cuma tentang jodoh ya kok? Iya, semuanya lah ya. Semuanya. Jadi lu pengennya sebenarnya hubungan lu itu waktu itu ta'aruf atau ada kayak pacaran dulu? Sebenarnya dalam Islam itu ta'aruf itu sendiri artinya kan perkenalan. Perkenalan kan? Kenalannya mah udah lewat bisnis. Kenalannya udah, iya gitu. Tapi karena aku ngelihat dia, salahnya aku nggak nanya dia. Aku nggak nanya status pernikahan dia, aku nggak nanya lebih detail lah, lebih rinci. Jadi aku cuma dengar penjelasan dari dia aja gitu, bahwa dia nggak mau
ya dia pengen lebih deket, dia pengen kenal lebih jauh, dia pengen, ya dia juga sayang sama anak-anak aku kayak gitu. Jadi kayak dia nggak mau kita deket tapi dosa gitu loh. Tapi lu waktu deket-deket ada rasa nggak? Bingung juga ngejelasin ada rasa Mixed gimana feeling? ya, mixed feeling aja sih. Belum tahu ya? Belum tahu. Seneng sih seneng, Iya, nyaman iya. mah nyaman. Iya, nyaman iya. Karena kan ya siapa sih yang gak nyaman. Maksudnya aku kan single ya, maksudnya single mom. Iya. Belum ada pasangan. Terus kami sangat selektif memilih pasangan karena kan udah gagal sebelumnya. Dan udah pernah ta'aruf juga gitu kan. Maksudnya pertimbangannya itu udah bukan lagi hanya sekedar tampang atau mapan gitu. Tapi bagaimana orang ini nih siap untuk menjadi ayah sambung buat 3 anak ini gitu kan. Iya, itu pikiranmu kan ya? Iya, jadi saat itu yang aku nilai ya dia sudah memenuhi kriteria gitu. Karena deket juga, Iya. anak-anak juga nyaman, gitu Iya. kan ceritanya kan? Iya. Masalah ini kan, pihak yang pertama. Kalau dengar dari cerita kamu dan anggap kita coba untuk percaya POV itu ya, walaupun tidak akan semua orang percaya, sebenarnya Iksanul yang akhirnya harus memberikan sikap seperti apa. Anggaplah Iksanul ini pengen baik ke depannya. Sama Mawa misalnya sudah tidak mau Mawanya. Kamu masih mau sama Iksan kalau begitu? Saat ini aku belum bisa ambil Belum bisa ya? sih. Karena balik lagi, aku mau lihat dulu wait and see. Iya, baca Bertanya ya. seperti apa. Misalnya dia lepas, ya sudahlah sama Mawa juga sudah tidak mau, anggaplah ya begitu ya. Iksanulnya juga tidak bisa bujuk, akhirnya kan tinggal kamu nih. Nah, kalau bersama udah siap untuk punya anak? Aduh, kayaknya masih jauh ya kalau Jauh ya. bahas ke sana. Cuman Jadi kamu nggak ada hamil ya sekarang? kalau ya? enggak, jadi Soalnya ada netizen bilang kamu hamil. ya kan Fitnah lagi. netizen kan dibilangnya katanya maha benar. Iya. Ya udah kamu bilang fitnah aja. Maksud gua dilurusin supaya clear juga. Karena kalau mau menyelesaikan masalah, kita tuh harus jawabnya juga tegas, jelas gitu. Back again maksudnya kayak aku selalu bilang kalau siapapun terserah mau percaya siapapun, tapi yang jelas ketika kita mendengar suatu informasi itu harus tabayun. Dalam Islam harus tabayun. Iya. Harus lihat buktinya valid atau enggak. Harus ada saksi minimal 2 orang laki-laki atau 3 orang perempuan. Jadi kalau itu nggak memenuhi, ya apa dong istilahnya?